Shalom. Salam kasih, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru kepada kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama belajar dan mendengar akan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita sama-sama dengar dan pelajari diambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sehingga 14. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 14. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada bulan ini yaitu kehidupan dan pelayanan Yesus. Dan pada minggu ini subtema kita firman yang menjadi manusia. Saudara, kita semua tahu bahwa selama lebih 33 tahun Yesus bersama-sama manusia. Dan selama itu Yesus melayani manusia. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah firman. Karena itu untuk menjadi manusia, Yesus perlu lahir melalui anak darah Maria. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengingati, dan iman kita adalah kita percaya bahwa Yesus lahir menjadi manusia bukan melalui hubungan suami istri, tetapi melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan ini menyatakan bahwa kelahiran Yesus berbeza dengan kelahiran manusia yang lain. Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat yang ke-14, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman atau Yesus Kristus tinggal di antara manusia, melayani manusia, meskipun kita juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan sepenuhnya. Manusia dapat melihat dan mengalami kemuliaan dan kasih karunia-Nya sepanjang masa, khususnya ketika Yesus bersama-sama dengan manusia. Ada banyak mukjizat
yang Yesus telah lakukan dalam pelayanannya, menyembuhkan orang sakit, termasuk membangkitkan orang yang mati. Ini menyatakan kemuliaan dan kasih-Nya yang besar. Firman itu telah menjadi manusia dan ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Malah sejak lahir manusia berusaha untuk membunuhnya. Firman menjadi manusia lahir melalui Maria yang berbangsa Israel. Firman itu lahir melalui bangsa Israel, yaitu umat pilihannya sendiri. Sepatutnya menyambutnya dengan sukacita dan menerimanya. Tetapi sayangnya bangsa Israel, umat pilihannya sendiri, tidak menerimanya, malah membunuh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, seharusnya mereka menerima dan mengenal Dia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak menerima dan mengenalnya. Tetapi pastinya bukan semua orang menolak firman itu. Dan bagi yang menerima firman itu, mereka yang percaya kepada Yesus akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Satu status yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ramai orang yang merasakan bahwa tidak masuk akal firman menjadi manusia. Memang bagi akal manusia ianya tidak logik. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha mampu. Jadi termasuk firman menjadi manusia, Tuhan itu mampu lakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan mempunyai sebab dan alasan kenapa melakukannya. Dan termasuk firman menjadi manusia, Tuhan memiliki sebab kenapa Dia melakukannya. Jadi kenapa firman menjadi manusia? Kenapa perlu firman menjadi manusia? Karena yang pertama, firman perlu menjadi manusia supaya kita yang berdosa ini mengenal Dia. Dan Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan perjanjian lama, khususnya ada ramai orang, termasuk bangsa Israel sendiri, tidak mengenal Tuhan sepenuhnya. Mereka merasa takut kepada Tuhan, takut dihukum. Dan perlu bagi manusia mengenal Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 15 terjemahan BM, Kristus serupa dengan Allah. Tetapi Kristus dapat dilihat, sedangkan Allah tidak. Maksudnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi melalui Kristus, Dia menyatakan dirinya sebagai manusia, supaya kita mengenalnya. Tanpa Yesus menyatakan diri sebagai manusia, kita tidak dapat mengenal Tuhan itu sesungguhnya, karena kita ini sangat terbatas. Yang kedua, kenapa firman menjadi manusia? Supaya hubungan kita dengan Tuhan dapat dipulihkan. Saudara, kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan rusak disebabkan oleh dosa. Sebab itu Yesus menjadi manusia, atau firman menjadi manusia,
supaya hubungan yang rusak itu dapat dipulihkan. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 berkata, Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, karena Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa. Maksudnya saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan penebusan melalui salib, mati bagi dosa kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan dapat dipulihkan. Sehingga kita bukan lagi musuh Allah, tetapi anak-anak Allah. Yang ketiga, kenapa firman menjadi manusia? Supaya kita belajar untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan teladan bagi kita supaya kita menjadi seperti Yesus. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 terjemahan Indonesia berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya kita perlu belajar untuk memiliki sikap seperti Yesus. Dan kita tahu sikap Yesus dapat dilihat oleh manusia khususnya di dalam Injil. Jadi kalau Yesus itu rendah hati, kita juga belajar untuk rendah hati. Kalau Yesus itu kudus, kita juga belajar untuk kudus. Yang keempat, kenapa firman jadi manusia? Supaya kita dapat diselamatkan. Supaya kita tidak binasa. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 terjemahan Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan adalah supaya kita diselamatkan. Sebab itu penting untuk kita perhatikan kata supaya di sini, yaitu supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Jadi ini mengajar kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Dan inilah kerinduan Tuhan supaya kita diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita belajar hari ini, kenapa Yesus firman menjadi manusia? Karena supaya kita lebih mengenal Tuhan dan supaya hubungan kita dengan Tuhan dapat dipulihkan, dan juga supaya kita menjadi seperti Yesus, dan juga supaya kita diselamatkan. Marilah bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan dan terus menyembah Dia. Tuhan memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di sorga, kami mengucap syukur firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau menjadi manusia, supaya kami lebih mengenal Engkau, supaya hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, dan juga supaya kami menaruh pikiran dan sikap Kristus dalam hidup kami, dan juga supaya kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan yang memberkati dan memberikan kami kekuatan mengharungi tahun yang baru ini, baik dalam kehidupan kami, bahkan juga di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga negara kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.